kalau minggu kemarin kan kita ngomongin cara supaya kreatif. Nah, kalau supaya inovatif gimana, Pak? Kita perlu tahu dulu inovatif tuh apa. Dia tuh lebih dari kreatif, yaitu menemukan suatu yang unik ya, yang sebelumnya nggak ada atau jarang dipikirin orang lain. Syaratnya, lu harus tahu teori. Lu nggak bakal bisa berinovasi kalau nggak tahu teori. Tanpa menguasai teori, lu akan jadi follower terus ya. Strategi yang sama terus, terjebak di style yang itu-itu aja. Mandek di mindset yang jadul. Jadi teori itu modal inovasi. Saya trauma, Pak, dengar kata teori. Karena pengalaman dulu di sekolah, kita cuma disuruh hafalin teori doang. Tapi nggak diajak praktekin. Biar tahu gunanya untuk apa. Omdo! Betul, kita dididik jadi robot penghafal, bukan jadi orang kreatif dan inovatif. Gue juga pernah ngalamin dulu pas pelajaran fisika, ada kayak gini nih. Itu dalam hati, main basket ya main aja ya. Kalau lu ukur dulu kecepatan bola dan lapangan, ntar lu dianggap aneh, ngeganggu pertandingan. Nah sekarang lu udah dewasa, kerja di bidang desain, bukan jadi ahli fisika. Lu makan dari desain, hidup dari desain, keluarga lu bergantung pada lu. Jadi lu harus sangat kreatif, inovatif, biar cuan juga lancar, ya kan? Tapi lucunya, lu nganggep teori desain itu nggak penting, itu aneh. Ironis. Ironis, tahu nggak lu teori itu apa? Apa itu, Pak? Teori itu adalah fakta yang berasal dari hipotesis atau dugaan atau asumsi yang sudah diuji dan dibuktikan kebenarannya oleh para peneliti dan ahli di dunia. Misalnya teori tentang warna merah paling menarik perhatian. Itu adalah fakta yang sudah dibuktikan kebenarannya, ya. Kalau dari pengalaman kerja aja tanpa belajar dari teori, bisa nggak, Pak, jadi inovatif? Bisa, tapi lama. Butuh bertahun-tahun menangani banyak proyek, baru lu bisa menyimpulkan. Misalnya, oh kalau di layout, beda ukuran antar elemennya makin besar, ternyata makin enak dilihat ya. Lah, baru tahu lu. Itu mah udah ada teorinya, yaitu kontras. Nah, jadi teori itu sebetulnya shortcut. Cara instan, jalan pintas. Kita nggak perlu lagi meneliti, menguji, dan membuktikannya lagi. Tinggal pakai. Nah, kalau di medsos kan banyak orang ngeritik desain pakai selera doang, Pak. Nggak pakai teori. Nah, itu gimana, Pak? Ngeritik karya orang lain pakai selera pribadi doang mah, siapa juga bisa ya. Ngebacot aja ya. Bilang bagus jelek tanpa tahu sebabnya gitu. Tapi kalau lu ngebacot pakai alat bedah teori-teori yang valid dan diakui secara umum, orang bisa terima argumen lu. Jadi bisa membuktikan bacot lu secara ilmiah. Bacot ilmiah. Istilah yang bagus. Contohnya, kita mau mengkritisi karya desain. Coba pakai teori FCC, Form Content Context, yang waktu itu gue pernah pakai buat decoding logo HUT RI ke-79. Jadi orang bisa ngelihat buktinya. Kenapa logo itu kurang proper secara ilmiah. Bukan karena selera pribadi gue doang gitu. Nah, decoding itulah cara ngebacot ilmiah. Ini perlu dilatih. Karena kalau nggak pernah membedah dan mengkritisi karya orang, kelebihan dan kekurangannya, lu nggak tahu yang boleh dan yang nggak boleh dilakukan seperti apa. Nggak pernah membandingkan ya. Tapi balik lagi, dasar untuk decoding dan encoding itu apa? Ya teori. Coba bayangin ya, sekarang lu udah punya pengalaman kerja. Kalau ditambah lagi tahu teori-teori desain, betapa powerfulnya lu. Gimana, Sumbul? Ya, sebenarnya saya tahu sih pentingnya teori. Saya juga mau belajar teori. Tapi kebanyakan bahasa Inggris, Pak. Nggak ngerti. Google Translate lah. Lu kan tahu tuh banyak plugin, extension, add-on untuk browser ya. Kalaupun lu beli buku kan ada versi e-booknya yang juga bisa ditransfer pakai app, ya kan? Buku-buku Bapak kan nggak ada e-booknya. Lah buku-buku gue mah udah bahasa Indonesia semua. Ngapain lu translate? Oke, sampai jumpa.